Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sependek yang saya tahu, tulisannya begitu Ustaz, kita tidak boleh melakukan jual beli di masjid. Pertanyaannya, apakah larangan ini juga berlaku dengan transaksi online seperti check out Shopee atau transfer? Syukran jazakallahu khairan. Masya Allah, baik. Alhamdulillah. Jual beli di masjid menurut jumhur ulama hukumnya makruh, tidak sampai haram, apalagi sampai batal. Dan di Masjidil Haram praktek itu terjadi. Orang sewa kursi roda, sewa skuter, sewa mobil golf di rooftop, itu bayarnya di mana? Di dalam, bayarnya di dalam. Dan itu sempat jadi perbincangan di kalangan para ulama. Mereka bertanya, ini kan praktek jual beli, transaksi jasa, kenapa dilakukan betul-betul di dalam masjid? Ya, karena ini hal yang sifatnya makruh menurut jumhur ulama. Dan ketika sesuatu itu makruh, dibutuhkan, apalagi mendesak, maka hukumnya jadi mubah. Coba bayangkan misalnya orang mau transaksi kursi roda di luar masjid, keluar dulu, kita keluar jalan dulu gitu kan, di luar Masjidil Haram. Keluar sama parkiran masjid di sini dekat mana Pak? Jadi keluar dulu dari Masjidil Haram, transaksi dulu, terus balik lagi masuk masjid. Masyaqqah azimah, akan ada banyak kesulitan. Padahal dia jalan aja sudah susah-susah, keluar dulu baru dapat kursi roda, kemudian baru masuk, akan berat. Maka yang paling gampang adalah ketika transaksi itu dilakukan di dalam masjid. Dan insya Allah seperti ini diperbolehkan mengingat masalah kebutuhan. Wallahu a'lam. Nah, kemudian tadi ya, kalau yang untuk check out di marketplace sekiranya tidak mendesak, ya tidak perlu dilakukan. Sehingga kalau Anda misalnya lagi itikaf Pak, terus pengen check out Shopee atau check out marketplace yang lain, ya ke toilet dulu, check out, balik lagi. Karena toilet itu di luar masjid. Wallahu a'lam. Berikut Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya perempuan usia 20-an, masih sekolah, tidak bekerja dan belum menikah. Kondisi saya tidak mendapatkan uang saku dari orang tua sehingga saya tidak ada pegangan uang. Apakah kondisi tersebut diperbolehkan bagi saya untuk menggunakan uang kedua orang tua saya tanpa sepengetahuan mereka? Misalnya untuk beli kaos kaki, paket internet, buku, dan lain-lain. Baik. Apabila orang tua itu mampu dan dia tidak menafkahi anaknya atau istrinya, maka dia berdosa. Nabi SAW bersabda, kafa bil mar'i ithman ayyudayya may yaqut. Cukuplah seseorang itu dianggap berdosa apabila dia menyanyiakan orang yang wajib untuk dia nafkahi. Selanjutnya, jika orang tua tidak menafkahi kita, berarti dia tidak menunaikan kewajiban kepada anaknya. Bolehkah anaknya mengambil harta dari orang tuanya tanpa sepengetahuannya? Kejadian ini pernah dialami oleh Hindun bintu Abi Sufyan. Hindun istrinya Abu Sufyan, bukan bintu Abi Sufyan. Hindun istrinya Abu Sufyan. Hindun istrinya Abu Sufyan melaporkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Sesungguhnya Abu Sufyan orangnya pelit. Dia tidak memberikan nafkah yang cukup untuk diriku dan anakku. Lalu Nabi SAW perintahkan, khudhi ma yakfiki laki wali waladiki. Silahkan kamu ambil yang cukup untuk dirimu dan untuk anak-anakmu. Maka ini dijadikan sebagai dalil bolehnya istri atau anak mengambil harta dari orang tuanya, dari bapaknya, tanpa sepengetahuan dia. Seberapa yang boleh diambil?
secukupnya, bukan sesukanya ya. Karena yang diizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yakfiki, yang cukup untukmu. Sehingga silahkan diambil secukupnya. Kalau Anda misalnya butuh data, butuh biaya A, biaya B, termasuk biaya makan untuk kaos kaki, Anda berhak untuk mengambil uang orang tua secukup itu. Wallahu a'lam. Bismillah. Saudara ipar akan menunaikan ibadah umroh dengan cara menjual perhiasan. Karena saya merasa kasihan, maka saya bantu dengan cara perhiasan tersebut saya ganti uang sejumlah harga pasaran, dengan tujuan apabila ingin mengambil perhiasannya lagi bisa ditebus dengan harga yang sama saat saya memberi uang perhiasan tersebut tanpa merubah harga pasaran. Bolehkah cara yang saya jalankan ini? Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Baik, ada dua niat ya, yang itu menentukan skema akadnya. Kalau niat Anda memberi utang, maka skema akadnya utang. Berarti emas itu dijadikan barang jaminan. Nah, nanti pengembaliannya sama seperti angka yang Anda serahkan. Jadi misalnya Anda ngasih 10 juta, kembali 10 juta walaupun harga pasarannya naik. Walaupun harga pasarannya naik. Ya, misalnya Anda kasih 10 juta, 3 tahun lagi dia mau ngambil emas itu, mungkin harga emas sudah berubah. Walaupun naik, maka Anda hanya boleh menerima 10 juta. Ya, ini jika niatnya utang. Kalau niatnya untuk membeli emas, berarti transaksinya jual beli. Sehingga Anda beli emas dari saudara Anda senilai tertentu sesuai dengan harga pasar. Selanjutnya Anda simpan. Nah, berikutnya kalau misalnya saudara Anda mau beli kembali, tebus kembali emas itu, Anda boleh jual ulang dengan harga berapa? Sesuai kesepakatan. Mau harga sesuai pasaran yang baru atau harga seperti apa terserah Anda. Yang penting dilakukan dari yadan biyadin, dengan tangan ke tangan. Wallahu alam. Ustaz, mohon saran bagaimana niat silaturahim ke saudara jauh menjadi ibadah, tidak hanya menjadi mubah. Silaturahmi sendiri itu ibadah, karena Rasulullah SAW memerintahkannya. Bahkan beliau ngasih motivasi untuk silaturahmi, sebagaimana sabda Nabi SAW, man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharih falyasil rahimah. Siapa yang pengen umurnya ditambah, rizkinya ditambah, maka lakukan silaturahmi. Nah, umur ditambah di situ maknanya umur yang berubah jadi pahala. Dengan silaturahmi orang mendapatkan pahala, sehingga waktu yang dia pakai itu berpahala. Maka silaturahmi sendiri itu ibadah karena dimotivasi oleh syariat. Sehingga saat Anda silaturahmi, Anda tidak perlu ya menjadikan silaturahmi jadi ibadah, karena memang sudah jadi ibadah. Cuman nilai pahalanya ada besar ada kecil, tergantung dari semangatnya. Wallahu alam. Selanjutnya, bagaimana hukum sholat di belakang Hukum sholat di belakang paranormal. Jadi belakang rumahnya itu ada masjid gitu. Oh, imamnya paranormal ya. Imamnya dukun, ya jangan jadikan imam ya, sehingga nanti makmumnya jadi ikut batal. Ada kaidah seperti ini ya, man sahhat salatuhu sahhat imamatuhu. Barang siapa yang sholatnya sah, maka imamahnya sah. Siapa yang sholatnya sah, maka dia sah jadi imam. Berarti sebaliknya, siapa yang sholatnya batal, maka tidak sah jadi imam. Begitu?
Oleh karena itu kalau dia paranormal, Anda yakin ini dukun, ini paranormal, maka Anda tidak boleh jadi makmum di belakangnya, sehingga Anda silahkan cari masjid yang lain. Nah, bagaimana cara kita mendikte waktu? Karena selama ini kita didikte oleh waktu. saya tadi tidak nyebut seperti itu. Ada ungkapan dikte waktu. Ya, kalau Anda yang dimaksud adalah bagaimana bisa mengendalikan waktu, semua kajian yang tadi kita sampaikan isinya tentang itu. Sehingga pertanyaannya, bagaimana caranya bisa mengendalikan waktu? Kita ulang kajiannya lagi. Namun intinya begini, gimana caranya agar waktu yang kita miliki selalu bernilai pahala? Maka yang tadi ya, orang yang zuhud, dia berpikir kira-kira ini ono ganjarannya atau tidak, berpahala atau tidak. Kalau berpahala lakukan, kalau enggak dia tinggalkan, dia beralih ke amal yang lain. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustaz dan para jamaah senantiasa diberikan kesehatan dan sisa umur yang berkah dalam ketaatan. Amin. Walakum bimithlin. Mohon izin bertanya, akhir-akhir ini saya merasa takut ketika nanti berhadapan dengan Allah SWT. Dosa saya tidak diampuni dan semua amal ibadah saya tidak diterima. Apakah perasaan ini dibolehkan Ustaz? Saya khawatir rasa takut saya lebih dominan dari rasa harap. Lalu bagaimana caranya menyatukan rasa harap dan takut dalam beribadah? Jazakallahu khairan. Baik. Anda bisa buka surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Surat Al-Mu'minun ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun." Orang-orang yang mereka memberikan apa yang mereka berikan, orang-orang yang sudah beribadah, melakukan ketaatan, wa qulubuhum wajilatun, sementara hati mereka dalam keadaan takut, annahum ila rabbihim raji'un, karena mereka akan dikembalikan kepada Rabb mereka. Ulaika yusari'una fil khairat, mereka inilah orang yang bersegera dalam kebaikan, wa hum laha sabiqun, dan orang yang mendahului dalam kebaikan. Siapakah mereka ini? Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahumul ladzina yasrik wa yazni wa yashrabul khamra? Apakah mereka ini orang mukmin yang masih minum khamr, masih berzina dan masih mencuri? Jawab Nabi SAW, la ya bintas Siddiq, bukan seperti itu. Walakinnahum yusalluna wa yasumun wa yakhshawna alla yataqabbalallahu minhum. Mereka adalah orang yang rajin salat, rajin puasa, tapi mereka takut jangan-jangan Allah tidak terima amalnya. Jadi mereka ini siapa? Orang soleh yang punya rasa takut kepada apa? Nanti kalau ketemu Allah gimana amalnya saya tidak diterima. Dan itu disebut oleh Allah, ulaika yusari'una fil khairat, mereka lah orang yang bersegera dalam kebaikan. Oleh karena itu sifat tadi, rasa takut tadi silahkan dijaga sepanjang ya, masih punya semangat untuk mengejar dan beramal. Berarti Anda belum sampai pada titik sebagaimana dialami oleh orang yang putus asa. Putus asa itu bukan sebatas rasa takut, sampai pada posisi dia nggak mau beramal. Contoh real kayak gimana Pak? Banyak sekali di masyarakat kita, dan itu mereka nggak sadar. Allah berfirman, wala tai'asu min rahmatillah, jangan kau putus asa dari rahmat Allah. Contohnya, ada orang diajak untuk pakai jilbab misalnya, ayo pakai jilbab, saya belum solehah ya. Dosa saya masih banyak, saya masih kotor. Terus gimana? Nggak mau jilbaban, ya sudah. Jadinya apa? Gara-gara dia merasa saya masih kotor, dosa saya masih banyak, itu putus asa.
maka saya nggak mau sholat, saya nggak mau pakai jilbab, saya nggak mau melakukan taat. Dia putus asa lalu dia nggak mau taat. Ada juga orang misalnya diajak sholat, ayo pak sholat, saya masih kotor ya mas, dosa saya masih banyak. Justru itu pak, nek dosanya bapak banyak, ayo sholat. Nek keroson duit dosa. Ada orang kayak gitu? Nah itulah yang dimaksud contoh orang yang putus asa sehingga dia tidak mau beramal. Putus asa yang dialami menghalangi dia untuk beramal. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cintanya Tat, untuk wakaf itu kalau ditukar guling itu boleh nggak Tat? Di lahannya kamar nggak produktif terus dijual terus diganti yang lain gitu. Baik. Wakaf kalau ditukar guling boleh nggak diganti dengan objek wakaf yang lain? Kalau ada lahan wakaf yang tidak produktif atau tidak bisa dimanfaatkan, apakah boleh ditukar untuk menjadi objek wakaf yang lain? Dalam hal ini ulama memberikan rincian sebagai berikut. Yang pertama, untuk wakaf yang sudah tidak lagi bisa dimanfaatkan, berarti usia wakafnya sudah selesai, sudah berhenti. Contoh yang disebutkan oleh Syekhul Islam dalam hal ini misalnya orang wakaf binatang, wakaf kuda untuk jihad, wakaf onta untuk kendaraan jihad. Kalau binatangnya ini sudah mati, sudah selesai, berarti masa wakafnya sudah berakhir. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila ada objek wakaf yang tidak bisa dimanfaatkan di tempat A tapi bisa dimanfaatkan di tempat B, maka dipindahkan dari A pindah ke B. Contoh, mimbar di musola Nurusobah wis ra kanggo karena mimbare ganti anyar, maka mimbar lama bertahan tapi ora dinggo, ya cuman malah berada di gudang, kadang nggak terawat. Di masjid B butuh mimbar, maka objek wakaf ini tidak dijual tapi dipindahkan dari masjid A ke masjid B. Karpet di masjid ini sudah gak kepake pak, sudah ada karpet yang baru, luwih apik, luwih wangi, luwih resik, rano ulune, masya Allah. Sehingga di masjid ini sudah ganti karpet baru. Karpet lama digulung, ditaruh di gudang. Di masjid E butuh karpet, maka dari masjid A pindah ke masjid yang kedua, sehingga objek wakaf itu tetap termanfaatkan. Dipahami ini? Baik. Yang ketiga, ada objek yang dia tidak bisa digunakan tapi masih punya nilai, sehingga objek ini kalau digunakan sudah nggak bisa, mau di masjid A, di masjid B, di masjid C sudah nggak bisa, tapi masih punya nilai, cuman nilainya turun. Contohnya apa? Barang rosok, misal ya, kipas angin bekas, kemudian pompa air bekas, terus apa mulai? Barang-barang yang bisa dijual. Sudah, masjid ini sudah nggak bisa memanfaatkan, pindah ke masjid sebelah. Mas wis rusak kok dipindah. Tapi bisa nggak punya nilai ini pak? Bisa. Nek didol rosok saged nih pak. Maka hasilnya yang barang-barang tadi dikumpulin, dijual dengan harga rosok. Harga rosok lebih murah. Nilainya nanti dipakai untuk dukung beli yang baru. Misalnya harga baru berapa? 500.000. Ini dapat duit berapa? 50.000 ditambahkan, sehingga agar tetap bertahan manfaatnya. Udah? Ini yang keberapa? 3. Yang keempat, barang ini sudah nggak bisa lagi dimanfaatkan, tapi bisa dialihkan. Maka yang keempat ini dijual untuk dialihkan ke tempat yang lain. Contohnya tanah. Pak, di sini mau dibangun masjid, wargane nolak pak. Sedaya gak setuju sehingga bangun masjid di sini tidak boleh. Tapi wes kadung wakaf tanah di situ. Terus pripun? Maka yang bisa dilakukan adalah wakaf tanah itu dijual, lalu dipakai untuk beli tanah yang baru, sehingga dari tanah yang baru itu bisa digunakan untuk kegiatan sebagaimana diinginkan. Dipahami insyaallah? Baik, ini rincian yang disampaikan oleh
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wallahu a'lam. Nggih. Monggo yang lain boleh nulis ya untuk pertanyaan langsung ke Ustaz. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya di luar tema Ustaz. Saya pindah ke Cepogo ini kan bulan Desember tahun lalu. Sebelumnya saya mencari kontrakan gitu ya. Saya minta tolong ke teman untuk carikan kontrakan. Dari teman itu diberi opsi untuk membangun bangunan di tanah beliau gitu. Dengan dulu itu biaya total pembangunan itu dipakai untuk biaya sewa. Yang ditanyakan hukumnya itu bagaimana? Biaya menapa, Pak? Biaya total pembangunan Total rumahnya pembangunan dipakai biaya sewa. iya sewa iya per tahunnya gitu kan, Sewa lahan. iya. Terus saya ingin bertanya hukumnya hal tersebut. Kemudian Berarti jenengan sewa lahan untuk dibangun rumah gitu. iya, Baik. Berapa lama sewa lahannya? karena ini biayanya kan rumah sudah jadi dan sudah saya tempati sampai sekarang. Oh, rumahnya sudah jadi. Iya, Yang bangun iya. rumah sinten? Kulo. Tapi di situ ternyata di sebagian uang itu, karena dulu saya sebenarnya baru bertanya ke orang talikan kontraan gitu ya. Kontraan, Terus tahu-tahu sudah dibelikan besi dan dia apa namanya, dari besi itu sekitar uang dia masuk ke situ juga gitu. Iya. Di situ bagaimana hukumnya? Terus yang kedua, di sini ada, karena hal tersebut ada kasus-kasus yang lain yang mungkin nggak saya tanyakan di sini, mungkin nanti kalau setelah kajian mungkin bisa, kalau ada waktu boleh bertanya. Setelah kajian pulang, Pak, kita. Kalau ada waktu sebentar. Masya Allah. Iya. Tayyib. Boleh nggak? Jadi inti pertanyaannya adalah sewa lahan untuk dibangun rumah, ngaten? Dan biaya pembangunannya digunakan untuk sewanya. Biaya pembangunan digunakan untuk sewa. Biaya pembangunan rumahnya digunakan untuk sewa. Ya, maksudnya biaya pembangunan siapa? Rumah jenengan? Hah? Uangnya saya kasih. Oh gitu. Uang itu dibagi total sewanya dan kita belum sepakat sampai sekarang itu. Saya belum mudeng. Ya. Oh baik. Jenengan sewa lahan, bayarnya pakai Nun sewu dibaleni mulai. Agak sedikit membingungkan ini. Begini Ustaz, awalnya itu saya kan memang itu teman lama gitu. Saya minta tolong dicarikan kontrakan. Tolong jangan kontrakan. Terus dia menawarkan bagaimana kalau tanah saya dibangun saja, Oh, gitu. nanti biaya pembangunannya paham. digunakan untuk biaya sewa. sebagai sewa rumah. Iya. Berapa lama? Karena dulu kita yaitu masalah yang khusus tadi, jadi enggak ini karena Harus ada waktunya. Berapa lama jenengan nyewa lahan ini? pokoknya total apa namanya, dulu itu saya bilang seperti ini, carikan kontrakan 66 juta, mungkin dia 66 juta setahun enggak apa-apa lah ya rumah gitu. Jadi 66 dia mungkin juta. bisa berarti setahun 6 juta gitu. Berarti total biaya itu ya hampir 100 lebih gitu ya Ustaz. Jadi Baik. Enggak, dia pertanyaan saya berapa lama jenengan bisa menempati lahan itu? sebenarnya untuk berapa lamanya belum ada. Baik. Belum ada. Cekap, nggih. Kalau seperti ini goror jadinya, Pak. Harus ada waktunya. Karena ini namanya akad BOT ya. Akadnya namanya akad BOT. Build, Operate, and Transfer. Jenengan bangun rumah dan bangunan rumah ini dipakai untuk bayar sewa lahan. Nah, itu harus ada nilai dari rumah plus masa sewa lahan. Kalau belum disebutkan berapa lama,
ya gampang kok kari-kari aja. Nah kayak segini jadinya goror dari sisi waktu. Karena kan sewa lahan itu ada harganya. Nek nyewa 5 tahun dengan nyewa 10 tahun nilainya sama atau beda? Beda. Sehingga kan ukurannya jelas. Rumahnya ukuran sekian, kira-kira harga rumah sekian, ini dipakai untuk membayari sewa lahan selama sekian. Nah, ngaten niku. Maka jenengan minta perjelas kepada pemilik lahan, ini saya boleh tinggal di sini berapa lama? Harus ada kesepakatan. Dari pemilik lahan mintanya sampai biayanya itu habis, Ustaz. Sampai biaya apa? Biaya saya bangun rumahnya itu habis. Sampai biaya bangun rumah itu. Nah, itu harus ada angkanya. Kalau nggak ada angkanya goror. Kita beda persepsi gini, Ustaz. Karena saya memahami itu saya sewa tanah. Iya. Sedangkan yang punya ini memahami ini sewa rumah. Jadi biayanya berbeda. Oh gitu. Baik. Makanya disatukan dulu persepsinya. Ini yang benar sewa lahan ataukah sewa rumah? Ngeten nggih? Ya. Baik, kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Silakan. Nah. Di depan, Pak, di depan. Bapak yang mau bertanya. Ada kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya mau bertanya tentang kasus saya ini, Ustaz. Ada seseorang yang mewakafkan sepeda motor di suatu yayasan. Kemudian di yayasan itu sepeda tersebut tidak dipakai lagi. Terus sama yayasan sepeda itu dijual. Begitu dijual, terus uangnya nggak ada yang nggak dibelikan lagi. Terus sama yayasan itu nyuruh saya untuk muter uang itu, Ustaz. Intinya untuk berdagang. Nah, dagang itu kemudian bagi hasil. Lah bagaimana kasus yang seperti ini? Apakah boleh saya mengambil bagian dari perdagangan dari hasil jual sepeda motor yang diwakafkan tersebut, Ustaz? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita coba lihat rincian yang tadi disebutkan ya. Kalau ada orang yang wakaf sesuatu, lalu barang itu sudah tidak bisa lagi dimanfaatkan, motornya masih bisa dimanfaatkan nggak? Sebenarnya masih, tapi kenapa dijual padahal bisa dimanfaatkan? Tidak tahu, Ustaz. Tidak tahu. Begitu dijual, Ketua yayasannya ada di sini nggak? Makanya kau nonton rekamannya nggak, Pak? Ya, pada asalnya yang namanya objek wakaf tidak boleh dijual. Sampai tadi, Pak, nggak fungsi, nggak bisa digunakan, atau nggak bisa dialihkan ke tempat yang lain. Kalau sudah sampai pada titik tidak bisa digunakan, tidak bisa dimanfaatkan, barulah silakan dijual. Tapi kalau masih bisa dimanfaatkan, hukum asalnya tidak boleh dijual. Gunakan sampai rusak, pripun Pak? Nggih boten napa-napa sampai rusak. Sama sebagaimana binatang wakaf itu dipakai sampai mati. Sehingga kuda yang dulu dipakai untuk perang itu kuda wakaf. Onta juga kadang dipakai untuk jihad, itu bisa jadi onta wakaf. Dan itu dimanfaatkan sampai binatang itu meninggal dunia, sampai binatang itu mati. Nah, ketika sudah mati, nanti ganti wakaf yang baru. Wallahu a'lam. Nah, selanjutnya, nek wis kadung koyo ngene njut pripun? Kalau sudah terlanjur seperti ini, maka kami sarankan dana yang disumbangkan, bukan disumbangkan ya, diinvestasikan ke Bapak tidak boleh berkurang, harus utuh. Kalau ada kelebihan tidak masalah, ada keuntungan tidak apa-apa, tapi kalau berkurang tidak boleh. Jadi kalau rugi nggak boleh. maksudnya dari waktu jual gitu, Ustaz? Nggih. Jenengan nompo pinten? Dulu itu 2.700.000. 700.000. 2.700.000. 2.700.000. Maka uang senilai 2.700.000 tidak boleh berkurang. Sehingga nek usaha jenengan turun 2.700.000 harus tetap utuh dikembalikan.
atau bisa minta tolong orang lain, nyun tulung jadi penjamin. Engko nek usahaku rugi, modal 2.700.000 kembalikan. Biar nanti bisa tetap bertahan, dana wakaf itu tidak hilang. Wallahu a'lam. Kan ini udah terlanjur Ustaz. Pertanyaan terakhir satu saja ya. Afan, kan sini sudah terlanjur saja. Dulu 2.700.000, sekarang sudah hampir 2 kali lipat. Apakah memang baiknya saya kembalikan semua itu saja? Baik. Dana wakaf yang diinvestasikan boleh ada bagi hasil, sehingga bapak yang mengelola berhak dapat hasil. Nanti sesuai kesepakatan, misalnya 50-50, berarti kalau sudah berkembang 2 kali lipat, alhamdulillah, kembalikan 2.700.000 plus badinya sesuai kesepakatan. Nah, Ya, ini adalah pertanyaan terakhir karena waktu ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana bertanya sedikit Ustaz. Jadi Ana kan ngelola pondok pesantren. Alhamdulillah santri udah ada 100 lebih. Nah kebetulan terkadang itu ada teman yang memberikan infak itu dari teman pelaku riba, kemudian teman yang menjalankan bisnis haram begitu ya. Nah sampai sekarang masih tetap kita terima. Artinya Ana minta nasihat ini dipisahkan untuk mungkin operasional apa, kan kalau mungkin untuk makan mungkin enggak gitu ya, kalau mungkin untuk gaji asatid juga mungkin enggak gitu ya. Nah ini baiknya bagaimana Ustaz, atau kita tolak gitu ya? Jazakallah. Santri yang nggak mampu ada Pak? Ya, Yang nggak mampu ada santri? ada Tat. Kita untuk angkatan pertama gratis gitu ya. Angkatan pertama gratis. Kemudian angkatan ini sudah sampai angkatan keempat itu semampunya. Ada yang per bulan itu ada yang mampunya 100.000 ya 100.000, ada yang 50 atau ada yang 150.000 ya kita terima semampunya begitu. Baik. Yang bisa saya sarankan, semua harta haram baik bersumber riba maupun dari usaha yang haram yang lainnya, jenengan kumpulkan nominalnya. Nek duitnya campur nggak apa-apa, yang penting catatan nominalnya ada. Karena Nah, maka nanti disalurkan pertama untuk kegiatan fisik selain masjid. Misal pondok butuh perbaikan toilet atau renovasi, perbaikan dan seterusnya, insya Allah boleh pakai uang ini. Ya. Yang kedua, jika masih ada sisa, maka bapak bisa gunakan untuk beasiswa santri yang nggak mampu. insya Allah. Yang ketiga, kalau masih ada sisa, bisa dimanfaatkan untuk CSR pondok, Paham. untuk kegiatan sosial pondok, kasihkan ke masyarakat atas nama pesantren. Wallahu a'lam. Oke, saya kalau harus Ustaz. Barakallahu fiik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair atas ilmunya Ustadz, bermanfaat sekali. Mudah-mudahan bisa sering ya Ustadz kesini. Ini bukan pertanyaan. Iya. Ini testimoni Ustadz. Pertanyaannya berkaitan dengan tadi yang dijelaskan tentang bagaimana kita mengupayakan kebahagiaan jasmani dipindahkan menjadi kebahagiaan rohani. Ini berkaitan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana caranya ya Ustadz agar kita bisa menjaga hati gitu ya, karena memang fitnah atau godaannya ketika kita diberikan nikmat uang itu berat sekali gitu dibanding ketika kita diberikan cobaan dikasih hutang sama Allah. Artinya ketika kita punya uang itu tiba-tiba gini, ketika kita belum punya uang, cita-cita kita tuh banyak sekali gitu. Ingin umrohin A, ingin kasih sepupu kita uang karena mungkin anaknya tidak bisa sekolah. Tapi ketika uang itu datang di kita, tiba-tiba kebutuhan kita tuh banyak banget gitu. Dan pada akhirnya apa yang kita cita-citakan untuk diberikan ke orang lain jadinya di-courting gitu loh Ustadz.
yang tadinya mau umrohin tiba-tiba ya udahlah tahun depan aja, yang ini kita kasih, artinya tidak sebesar apa yang kita mau rencanakan. Nah itu satu. Dan yang kedua, kadang-kadang juga terkadang kita mendapatkan rejeki, alhamdulillah Allah berikan itu pas gitu Ustadz. Dalam artian pasnya itu kadang-kadang mau diberikan tapi kita punya tabungan ingin berhaji gitu, sehingga kadang-kadang suka bingung. Ada saudara minta bantuan tapi kita juga sedang lagi menabung haji gitu. Jadi kadang-kadang ini suka di dalam persimpangan. Nah, bagaimana Ustadz nasihatnya gitu ya untuk bisa menjaga hati agar bisa at least sedikit bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh siapa tadi namanya Pak Ustadz Lais bin Sa'ad, supaya kita setidaknya setiap tahun itu tidak harus bayar zakat, tapi karena memang uang kita tuh sudah diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Baik. Yang pertama tadi berkaitan dengan ujian harta, atau sebelumnya tadi apa? Sebelum ujian harta. Ujian harta ya. Kita diberi oleh Allah ujian harta. Gimana caranya agar meminimalisir ujian kekayaan tadi? Kurang lebih yang bisa kita lakukan adalah seperti ini. Anda buat skala prioritas. Jadi mana yang lebih dulu harus saya wujudkan? Pertama adalah kewajiban. Kalau Anda punya kemampuan dan Anda belum haji, maka ini skala prioritas yang wajib dulu. Setelah yang wajib tertunaikan, berikutnya adalah skala prioritas berkaitan dengan penunjang ibadah wajib. Penunjang ibadah wajib itu misalnya kalau haji bisa dengan umroh, kalau zakat bisa dengan sedekah. Dah. Selanjutnya ibadah yang membuat kita jadi lebih berkah hartanya. Contohnya silaturahmi. Nabi SAW pernah menyebutkan, man sarrahu ayyun sa'alahu fi atharih wa yubsata lahu fi rizqih falyasil rahimah. Siapa yang ingin agar umurnya dipanjangkan dan rizkinya ditambah, lakukan silaturahmi. Dana yang ibu miliki, jangan lupa sebagian digunakan untuk silaturahmi. Silaturahmi bisa dalam bentuk kita memberi kepada keluarga yang kita kenal atau keluarga kita, sehingga dengan itu hubungan tetap berlangsung dengan baik. Baik, ini kurang lebih berkaitan dengan masalah prioritas. Jadi intinya Anda gunakan harta itu sesuai dengan skala prioritas. Dan itu butuh belajar ya. Bagaimana kita ketika menderma itu bahagia. Enggak semua orang bisa, Pak. Ada banyak orang ketika menderma dia rasanya berat sekali, sehingga saat mengeluarkan dia rasanya berat. Saat sudah keluar rasanya gimana? Terngiang-ngiang terus. Kok tadi saya ngasih segitu ya, padahal saya butuh ini. Pas ketemu pengen belanja, waduh nyesel saya, kenapa tadi duitnya saya kasihkan ke sana. Jadi sampai ada orang yang mengeluarkan duit itu nyesel, padahal saat dia mengeluarkan duit tujuannya untuk ibadah. Dia menyesal apa yang sudah dia lakukan. Nah, karena dia nggak tahu skala prioritas. Selanjutnya, saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan, atau begini, saat Allah jadikan kita dalam kondisi belum punya apa-apa, masih belum punya tabungan lagi nol. Satu prinsip ya, jangan berjanji, ini bahaya. Ada firman Allah di surat At-Taubah menceritakan tentang orang yang dihukum oleh Allah dengan kemunafikan. Allah berfirman di surat At-Taubah, ayat kalau nggak salah 39 atau berapa, coba dicek Mas. Masalah harta 39, coba. Hah? Coba dibuka.
Saya nggak bawa HP ini. At-Taubah. Gimana bunyinya? Mereka tidak memelihara hubungan kerabat terhadap. Oh, bukan itu. Jika kamu tidak berangkat. Coba saya pinjam. At-Taubah. Jadi ada orang yang dia berjanji di hadapan Allah kalau dia diberi kekayaan maka dia akan bersedekah. Bisa searching nggak ini Pak? Pakai Arab bisa? Oh nggak bisa ya. Jika Allah nggak bisa ya. 75. Ya, ayat 75, mohon maaf ya. Wa minhum man ahadallah. Coba dilihat ya. At-Taubah ayat 75. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Wa minhum, di antara mereka orang munafik itu, man, ada orang yang ahadallah, berjanji di hadapan Allah, la in atana min fadlihi, kalau nanti Allah berikan kekayaan untuk kami, lanasaddaqanna, maka kami akan bersedekah, walanakunanna minas salihin, dan kita akan banyak beramal agar jadi orang soleh. Itu sebelum punya ya. Falamma atahum min fadlihi, ketika Allah sudah memberikan karunia untuknya, kelonggaran harta baginya, bakhilu, dia bakhil. Jadi kemarin saya pengen ngumrohin ini, saya pengen ini, begitu, wah kok butuhnya banyak ini ya di korto. Allah kasih saya kekayaan, saya akan ini, saya akan ini, saya akan ini. Ketika Allah kasih nggak diwujudkan, bakhilu bihi, dan dia bakhil, wa tawallaw wa hum mu'ridun, kemudian berpaling seolah-olah nggak pernah merasakan, nggak pernah ingat janjinya, fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim, maka Allah hukum mereka dengan Allah berikan kemunafikan, Allah tutup hati mereka dengan kemunafikan ila yaumi yalqaunahu, sampai kiamat. Nggak bakalan selamat itu sudah. Bima akhlafu ma wa'aduhu, disebabkan mereka menyalahi janji yang mereka ucapkan di hadapan Allah, wa bima kanu yakdzibun, dan disebabkan karena kedustaan yang mereka lakukan, karena mereka berdusta. Ini contoh sikap bahaya ketika orang itu berjanji kepada Allah, jika Allah ngasih ini, kalau Allah ngasih saya ini, maka saya akan ini, saya akan, begitu dikasih ternyata nggak dipenuhi. Makanya begini ya, munafik kecil itu janji kepada manusia diingkari. Ketika itu saking seringnya jadi munafik besar, janji di hadapan Allah diingkari. Nah, kalau sudah munafik besar, terkunci hatinya dan mendapatkan ancaman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Munafik berada di keraknya neraka. Maka jangan sampai yang seperti ini. Anda boleh saja berencana, saya kalau punya harta saya pengen ini dengan rencana-rencana kebaikan, tapi jangan sampai mengucapkan janji demi Allah, jika Allah memberi saya sepertinya, itu bahaya ya. Tapi sebatas ya saya berharap nanti bisa kayak gini, sebatas harapan, rencana untuk beramal boleh. Wallahu alam. Baik, cukup. Menjaga hati biar bisa mencontoh Laits bin Sa'ad. Sanggup nggak mencontoh Laits bin Sa'ad? 85 gram emas itu berapa? Coba 85 gram emas 120 ya. Sekarang per gram berapa? 1,5 kali 85 berapa? 100
130 juta. Kalau ibu pengen seperti Lais bin Sa'ad, berarti saldo berapapun yang Anda punya dibuat turun di bawah 120 juta. Itu Lais bin Sa'ad. Jadi Lais bin Sa'ad tuh saldonya tinggi, tapi dalam waktu setahun ngedrop sampai di bawah nisab, sehingga nggak wajib zakat. 130 sekarang ya. Sehingga misalnya saldo Anda 1M gitu ya. Bagi sampai mendekati Ramadan tinggal 120 misalnya. Nah, itu sudah seperti Lais bin Sa'ad. Kalau mau ditiru sesekali kayak gitu monggo ya. Tapi ya berat. Nggak semua orang sanggup seperti itu. Siapa manusia yang sedekahnya paling banyak? Paling banyak? Abdurrahman bin Auf atau Utsman? Abu Bakar. Jadi coba Anda bandingkan ini, lebih banyak mana ya sedekahnya? Saya dapat pemahaman seperti ini. Kalau disebut ilmu ya alhamdulillah, disebut ilmu, dapat ilmu seperti ini mungkin sekitar 2004 atau 2005 ya. Yang ngajar saya masih ingat, Ustadz Didi Haryanto. Si A, si B, saldo sedekah. Udah? Saldo si A 500.000, saldo si B 500 juta. Beda satuan Pak ya. Nah. Sedekah si A 200.000, sedekah si B 50 juta. Besar mana sedekahnya? Hah? Atau ini saya ganti 250 biar gampang. Hah? Besar mana sedekahnya? Jadi ngitung besar kecilnya sedekah itu bukan dari angka yang dikeluarkan ya, tapi dari prosentase. Si A itu sedekah 50%, si B sedekah 10%. Walaupun secara nilai banyak mana? Si B. Ya. Masjid mana yang lebih senang? Dapat ini atau ini? Hah? Oh, dia lebih senang ini kan, dapat lebih gede. Cuman dari sisi nilai besar kecilnya sedekah ini lebih gede. Sehingga ukurannya ya. Ukurannya begini ya. Nilai sedekah. Nilai ya. Ini 50%, yang ini 10%. Lebih gede mana Pak? Lebih gede A, karena 50%. Nah inilah yang seperti dicontohkan Abu Bakar dan Umar. Umar bertekad, saya akan kalahkan Abu Bakar. Lalu beliau datang dengan membawa hartanya. Ditanya oleh Nabi SAW, berapa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Jawab Umar apa? Mithlahu, seperti ini. Mithlahu, seperti ini. Berarti yang dikeluarkan berapa? Setengah, 50%. Abu Bakar datang, berapa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Allah dan Rasulnya. Tawakal. Berapa? 100%. Habis. Saldonya dihabisin. Semuanya diserahkan kepada Nabi SAW. Nah, jadi beliau tidak melihat berapa nominal, tapi berapa prosentasenya. Umar menjawab 50%. Seperti ini. Abu Bakar mengatakan semuanya habis. Sehingga bukan dilihat dari berapa nominal yang dikeluarkan, tapi dari berapa persentase yang dikeluarkan ya. Itu cara untuk mengukur banyak dan sedikitnya sedekah. Nah. Baik. Cukup? Ada lagi? Gimana Pak? Silakan Pak. Silakan biasanya. Belakang. Ada. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Tadi salah satu yang Ustaz sampaikan adalah ketika rata-rata para rasul dan para sahabat kita menghadapi ujian, dan kebanyakan dari kita yang menghadapi ujian dari dunia itu akan lebih khusyuk untuk sholat ya, terutama mungkin sholat malam dan lain-lain. Nah,
Ana sampai sekarang masih agak ragu Ustaz, bagaimana sebenarnya mensikapi bahwa membedakan antara ibadah ini niat karena Allah atau ibadah ini memang karena tujuan dunia gitu ya. Karena Ana pernah bertanya kepada salah satu ustadz, misalnya ada contoh case kalau besok ujian CPNS, orang ini nggak pernah sholat tahajud, terus tiba-tiba sholat tahajud demi ujian CPNS gitu misalnya. Nah itu kan niatnya bukan karena Allah. Nah ini jadi ibadahnya itu seharusnya terlarang gitu. Nah ini Ana ingin tahu gimana cara memisahkan itu Ustaz ya. Baik, niat itu kan harapan yang ingin didapatkan ya dari sebuah kegiatan ya. Misalnya Bapak kesini niatnya apa? Nyari makan misalnya kan. Misalnya leweh. Katanya di sini kalau kajian makanannya enak, berarti dia datang nyari makan. Ada nggak yang Jumatan kayak gitu? Banyak Pak. Jadi program Jumat Berkah itu juga sedikit mempengaruhi orientasi yang datang Jumatan. Terutama mohon maaf yang anak-anak ya, yang SMP, SMA, yang remaja-remaja itu, dia belum punya niat yang establis untuk ibadah ketika datang di sebuah masjid. Banyak yang jarang dia ke masjid, tiba-tiba ke masjid, harapannya apa? Dapat nasi bungkus. Itulah kurang lebih niat. Jadi niat adalah tujuan yang ingin dia capai. Anda bedakan dua ini ya. Jadi dia sholat atau dia tahajud. Dia sholat ya. Dia sholat tujuan apa? Oh, tujuan saya lulus CPNS. Nah, ini yang kita maksud. Dia sholat dengan tujuan dapat dunia. Bedakan dengan dua ini. Sholat tujuan biar dekat dengan Allah. Lalu setelah dekat dengan Allah, doa agar titik-titik. Ini yang boleh. Sehingga nanti lihat hasilnya Pak. Kalau berhasil, orang pertama ini akan bilang, saya karena rajin tahajud maka saya lulus CPNS. Sehingga dia kembalikan kepada kemampuan dirinya, bukan kepada rahmat Allah. Ujub dia. Wah, kamu kok bisa kayak gini? Itu karena saya rajin tahajud, saya rajin puasa, ibu saya juga puasa, ibu saya juga rajin tahajud. Dia mengembalikan kepada kehebatan dirinya, termasuk kehebatan ibadah. Kehebatan kan bisa kehebatan karena kemampuan dia, atau kehebatan ibadah. Yo, ini karena saya rajin tahajud. Kamu makanya yang rajin tahajud. Nah itu salah ya. Dan banyak orang nggak menyadari kalau itu ujub sebenarnya. Dia ujub dengan bener kamu dapat kayak gini karena sholatmu. Siapa yang jamin coba? Dia ngomong kayak gitu kan ngawur. Karena Allah ngasih itu, Allah memberikan kepadanya. Bisa jadi bukan karena sholatnya ya. Beda dengan ini. Orang ini ketika terwujud, alhamdulillah, doa saya termakbul, doa saya terwujud, Allah kasih saya. Sama atau beda Pak? Beda. Coba gagal sekarang. Yang kedua gagal. Setelah dia sholat kemudian gagal. Saya sudah tahajud, sudah ini, kenapa saya masih gagal? Dia nyesel dengan ibadahnya. Habis ini putus dia. Mutung ya. Karena ada orang kayak gitu ya. Kemudian mutung dia kan? Mutung. Dan bahkan emosi. Kenapa Tuhan tidak berpihak pada saya? Padahal saya sudah tahajud, saya sudah ini. Beda dengan ini. Nah, kalau ini mungkin doa saya belum terkabul. Dia tidak mempermasalahkan sholatnya, tapi dia di posisi ini, doa saya tidak terkabul. Maka yang ini ibadah untuk tujuan dunia, yang kedua ibadahnya ikhlas. Cuman dia manfaatkan ibadah itu untuk dekat dengan Allah sehingga dia banyak berdoa. Nah, maka yang benar yang kedua. Cukup jelas insyaallah. Alhamdulillah. Baik. Cukup insyaallah. Baik. Ini karena sudah banyak yang lihat jam jadi.
kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, dan saya berharap sayalah orang yang pertama kali dapat manfaat dari ceramah ini sebelum Bapak Ibu ya. Karena tanggung jawab saya lebih besar ya. Saya ngomong kan seharusnya saya sendiri yang pertama kali. Maka saya berharap saya yang pertama kali dapat manfaat dibandingkan jamaah sekalian, dan semoga yang lain juga dapat manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.